Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kemudian kita masuk pada bab yang berikutnya dari adab talibul ilmi, ihtiramul aqran, menghormati teman, menghormati kawan. Seorang penuntut ilmu sangat juga membutuhkan teman dan kawan, ya ikhwan. Kenapa sangat butuh kepada teman? Kita ini makhluk yang tidak bisa hidup tanpa teman, ya enggak? Butuh ada orang yang mu'in, membantu kita. Butuh kita kepada teman yang menjadi sahabat untuk curhat, untuk kita minta pendapat, untuk kita bermusyawarah. Seorang talibul ilmi butuh kepada teman. Demikian juga dalam dakwah, butuh kepada teman dalam dakwah, partner istilahnya dalam dakwah itu tadi, butuh. A'tallahu man sya'a min khalqihi qadarat wa mawahib kal hifdzi wal fahmi wat tasnif. Allah Subhanahu wa taala telah memberi kemampuan-kemampuan dan anugerah-anugerah kepada siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki dari kalangan makhluknya, seperti hafalan, pemahaman, karya tulis. Jadi di kalangan manusia ini ada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan berbagai macam anugerah, keahlian, kepandaian, kelebihan, baik dalam bentuk hafalan, atau dalam bentuk pemahaman, atau dalam bentuk karya tulis, mampu menulis. Waridul abdi bima qasamahullahu min tahqiqi ruknil iman bil qadar wa haqqun nas bidzalika hum ahlul ilmi. Dan keridhaan seorang hamba terhadap sesuatu yang sudah Allah Subhanahu wa taala bagikan merupakan bentuk perwujudan realisasi dari rukun iman terhadap takdir. Dan orang yang paling berhak akan hal tersebut adalah ahlul ilmi. Maksudnya orang yang paling layak untuk mewujudkan ridho terhadap iman kepada takdir adalah ahlul ilmi, para ulama. Demikian juga para penuntut ilmu. Jelas? Karena salaf, dulu para ulama salaf, yu'azzimu ahaduhum qarinahu wa yubajjiluhu. Dulu para ulama salaf sangat menghormati temannya, memuliakan temannya, ma'a salamati qalbihi lahu, plus dibarengi selamatnya hati para salaf terhadap temannya. Dia tidak dongkol, tidak hasad, tidak iri, tidak benci terhadap temannya. Wassana alaihi fi ghaibatihi. Dan juga para salaf, mereka senantiasa sana memuji temannya ketika tidak ada di hadapan temannya. Fabnu Katsir wa Ibnul Qayyim rahimahumullah, Al-Imam Ibnu Katsir dan juga Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahumullah, kilahuma qarinan fil ilmi. Keduanya adalah qarina, keduanya temenan dalam bab ilmu. Kedua-duanya murid Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Wa huwa min talamidati Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa kilahuma yuhibbul akhar. Lihat Al-Imam Ibnu Katsir, satu sama lain mencintai yang lainnya. Al-Imam Ibnu Qayyim mencintai Ibnu Katsir, Al-Imam Ibnu Katsir mencintai Al-Imam Ibnu Qayyim. Nah, ini yang selayaknya bagi seorang talibul ilmi, satu sama lain
Membangun ukhuwah ketika menuntut ilmu sangat penting. Membangun kecintaan sesama talibul ilmi sangat penting. Sehingga nanti kecintaan yang muncul sesama penuntut ilmu akan berbuah nantinya ketika mereka berdakwah. Terkadang di antara sebab perpecahan di kalangan duat as-salafiyyin dikarenakan tidak didasari kecintaan. Musibah di zaman sekarang, ya ikhwah, ya thalabul ilm, musibah bagi umat ini adalah tafarruqud duat ila Allah subhanahu wa ta'ala. Perpecahan di kalangan para dai yang sama-sama mengajak kepada Allah azza wa jalla, namun ternyata hati mereka laisa ala qalbin wahid, tidak berada pada satu hati. Yang itu dongkol nyimpen dendam sama yang itu. Apalagi kadang didasari perbedaan-perbedaan pendidikan. Yang ini mondok di sini, yang ini mondok di sana, yang itu berguru di sana, yang itu berguru di sini. Dalam kondisi ikhwah, dakwah itu butuh sekali dirajut. Kapan masa-masa perajutnya? Masa-masa menuntut ilmu. Sangat rugi apabila seorang tidak mau menuntut ilmu. Seorang talibul ilmi harus meluangkan waktu untuk menuntut ilmu. Ini kadang heran kita di zaman sekarang ya ikhwan, munculnya rawaibidoh, para khotib-khotib yang tidak punya ilmu, yang tidak bisa baca kitab Arab, tidak ngerti bahasa Arab, tidak ngerti sastra susunan kosakata, nahwu sorobnya, tidak ngerti ilmu hadis bab mustalah, tidak ngerti ilmu usul fikih, tidak ngerti bab tauhid. Luar biasa bermunculan di tengah-tengah banyaknya rawaibidoh, orang-orang yang berbicara tanpa ilmu. Namun yang ma'al asaf asyadid, yang sangat disayangkan, munculnya para penuntut ilmu yang di tengah-tengah majalis al-ilm, namun ternyata sesama mereka pun tidak timbul ukhuwah. Justru muncul di tengah-tengah mereka di kalangan para penuntut ilmu at-tahajur wa taqatu' wa adamut tahab, tidak saling mencintai, bahkan justru adalah asyahna wal baghdha, saling membenci, saling iri, tahasud, saling hasad. Ini yang terjadi, na'udzubillah. Ana harap yang demikian ini tidak terjadi pada antum para penuntut ilmu yang belajar di sini. Ya. Bangunlah ukhuwah, bangun persaudaraan, bangun ta'awun, pupuk dari sejak dini ketika antum menuntut ilmu. Lihat masyayikh kita ya ikhwah, ya thalabul ilm, muridnya Syekh Muqbil rahimahumullah rahmatan wasi'ah, ta'awun mereka dakwah. Lihat di negeri Yaman, antum kalau lihat negeri Yaman luar biasa, ta'awun masyayikh, ada ijtima' masyayikh januban wa syamalan, baik yang ada di janub, yang ada di syamal, Yaman utara, Yaman selatan. Lihat satu sama lain berta'awun, bersinergi dalam dakwah. Qala Ibnu Katsir rahimahullah taala an Ibnu Qayyim rahimahullah. Al-Imam Ibnu Katsir menyatakan tentang Al-Imam Ibnu Qayyim, lamma ada Asy-Syaikh Taqiyuddin Ibnu Taimiyah min ad-diyar al-Misriyah fi sanati 12 wa 700 lazamahu ay Ibnu Qayyim ila an mat Asy-Syaikh. Tatkala Ibnu Taimiyah rahimahullah taala kembali dari negeri Mesir pada tahun 712 Hijriah, maka Al-Imam Ibnu Qayyim bermulazamah dengan Ibnu Taimiyah sampai beliau wafat. Lihat, Ibnu Qayyim lazama Ibnu Taimiyah ila an mat Ibnu Taimiyah, sampai Ibnu Taimiyah meninggal dunia. Fa akhadha anhu ilman jamman. Kata Ibnu Katsir, itu Ibnu Qayyim mengambil ilmu yang sangat banyak dari Ibnu Taimiyah. Fasara faridan fi babi fi fununin katsirah, sehingga Al-Imam Ibnu Qayyim menjadi orang yang unggul bersendirian dalam segala bidang. Ma'a kathratit talab lailan wa naharan wa kathratis salahu wal ibtihal, wa kana hasanul qiraah wal khuluq katsiru tawaddud la yahsud ahadan wala yu'dhihi wala yasta'ibuhu
wala yahqid ala ahadin wa kuntu min ashabin nasi lahu wa ahabbin nasi ilaihi. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala menceritakan tentang perangai Ibnu Qayyim. Kata Ibnu Katsir, sungguh Al-Imam Ibnu Qayyim adalah orang yang bersendirian, unggul pada babnya dari segala bidang. Bersamaan banyaknya Al-Imam Ibnu Katsir, Al-Imam Ibnu Qayyim banyak mencari ilmu siang dan malam. Beliau banyak melaksanakan sholat, banyak berdoa mengharap kepada Allah, penuh dengan khusyukan dan ketundukan. Beliau Al-Imam Ibnu Qayyim adalah orang yang hasanul qira'ah wal khuluq, bagus bacaannya, bagus dalam baca hadis, bagus dalam baca Al-Quran, orang yang rajin mutola'ah, akhlak yang bagus, penuh dengan cinta. Beliau tidak hasad kepada seorang pun, tidak suka mengganggu orang lain, bahkan tidak suka mencari aib-aib orang lain. Itu Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah ta'ala. Wala yahqid ala ahadin. Ibnu Al-Qayyim tidak iri kepada seorang pun. Wa kuntu min ashabin nasi lahu. Kata Al-Imam Ibnu Katsir, aku termasuk orang yang sangat-sangat berteman dengan dia, dan juga aku termasuk orang yang sangat cinta kepada Al-Imam Ibnu Qayyim. Lihat pernyataan tegas Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala memuji Al-Imam Ibnu Qayyim. Ini menunjukkan apa? Safaul qalbi. Orang kalau memuji orang lain di belakang dia, itu menunjukkan hatinya bagus. Tapi kalau orang ini tadi memuji orang lain di hadapan dia, itu biasa ya ikhwan. Bisa jadi karena ingin mendapatkan sesuatu yang positif dari orang yang dipuji tadi. Namun kalau dia memuji di belakang, itu menunjukkan apa? Safaul qalbi. Oleh karenanya mereka para ulama menyebutkan, kalau antum punya teman berani mendoakan antum di belakang antum, itu menunjukkan hatinya safa, hatinya bersih. Jelas? Wadih. Lihat bersihnya hati Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, ya. Fima nahsabuhu wallahu hasibuhu wa la nuzakki 'ala Allahi ahadan. Kita lanjutkan. Qala al-Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala an Abdullah ibni Muhammad al-Maqdisi wa huma aqran. Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah menceritakan tentang Abdullah ibnu Muhammad al-Maqdisi. Keduanya orang yang temenan. Kata Al-Imam Az-Zahabi, huwa mimman uhibbuhu fillah. Abdullah ibnu Muhammad al-Maqdisi termasuk orang yang aku cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat, beliau mencintai temannya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Luar biasa ya. Kemudian kata Syekh Abdul Muhsin Al-Qasim, al-intifa' bil aqran min rujhanil aql. Masya Allah. Kata beliau, al-intifa' bil aqran, mengambil kemanfaatan dengan adanya teman, merupakan bentuk dalamnya akal orang tersebut, merupakan bentuk pinternya orang tadi, cerdasnya orang tadi. Kenapa? Dia bisa ngambil manfaat dari temennya, ndak gengsi, ndak malu, jangan sungkan untuk istifadah dari teman. Itu menunjukkan bahwasanya dia orang yang cerdas, orang yang bagus. Wa huwa min asbabin nubuw. Al-intifa' bil aqran termasuk sebab untuk sukses, sebab keberhasilan, sebab untuk menonjol, untuk tumbuh, adalah bisa mengambil manfaat dari temannya. Qala Syamsuddin As-Sakhawi rahimahullah. Al-Imam As-Sakhawi rahimahullah ta'ala menyebutkan dalam kitab Ad-Diya atau Ad-Daw Al-Lami'. Kata As-Sakhawi rahimahullah ta'ala, al-mar'u la yanbulu hatta ya'khudha amman fawqahu wa mislahu wa dunahu. Kata Imam As-Sakhawi rahimahullahu ta'ala, seseorang itu tidak akan cerdas, tidak akan pintar, tidak akan hebat sampai dia mau mengambil ilmu dari orang yang senior, dari guru dia, wa mislahu, dan ngambil ilmu dari temannya dia,
wadunahu, serta ngambil ilmu, ngambil faedah dari orang yang di bawah dia. Ini prinsip dalam menuntut ilmu. Kalau antum mau pinter, belajar, jangan pilih-pilih, ambil faedah. Entah orangnya lebih tua umurnya, ambil. Seperti ini, ana dibandingkan antum, tua ana atau antum? Tua ana tuh. Antum ngambil dari gurunya antum, tua ana. Atau antum ngambil dari teman, mislahu. Siapa misl? Teman. Belajar nahu sama Wandi, belajar sorof mungkin, belajar tajwid sama si A si B, sesama teman satu kelas. Minta penjelasan dengan dia, privat sama dia. Atau ngambil dari yang di bawah. Tanya sama imam, imam apa nih maksudnya ini? Coba jelaskan. Boleh apa enggak? Boleh. Dan itu bentuk sebab antum cepat pinter. Ya. Dan ini dipraktikkan ya ikhwan dari tulabnya Syekh Muqbil. Dulu ketika Syekh Abdurrahman Al-Adani rahimahullah ta'ala, Syekh Abdurrahman itu masih muda ya ikhwan, kelahiran 71. Beliau di Damaj, umur 20 tahun, sudah dilaqabi sebagai syekh oleh Syekh Muqbil. Umur 20 tahun sudah digelari oleh Syekh Muqbil sebagai Syekh Abdurrahman Al-Adani rahimahullah ta'ala. Beliau ngajar di Damaj. Yang hadir di majelis beliau mulai dari orang yang lebih muda, orang yang selevelan, dan juga orang yang lebih tua dibandingkan umurnya, dibandingkan beliau. Tidak jarang kita dengar dulu di Fiyush ada masyaikh yang datang ngambil istifadah dengan Syekh Abdurrahman Al-Adani rahimahullah ta'ala. Ya. Nah, itu. Bahkan Syekh Abdul Aziz Al-Bura'i hafizahullah ta'ala yang umurnya lebih tua dibandingkan Syekh Abdurrahman, terkadang Syekh Al-Bura'i bertanya kepada Syekh Abdurrahman dalam bab fikih, minta fatwa kepada Syekh Abdurrahman. Apalagi yang jauh kita ini di bawah beliau ya. Nah, itu yang dilakukan oleh murid-murid Syekh Muqbil. Tidak segan, tidak malu, tidak gengsi untuk belajar kepada orang yang berilmu. Dan ini anak saksikan sendiri ya ikhwan, anak saksikan dengan mata anak sendiri. Ketika Syekhuna Yasin Abul Abbas Al-Adani rahimahullah telah meninggal beliau, rahimahullah rahmatan wasi'ah wa ghafarallah. Beliau buka daras akidah Tahawiyah, syarah akidah Tahawiyah Ibnu Abil Izz Al-Hanafi. Ana hadir di daras beliau. Beliau buka daras kitab Asy-Syari'ah karya Al-Ajurri. Beliau buka daras Fathul Majid, ana hadir. Dan yang hadir di daras beliau itu penuntut ilmu pemula, penuntut ilmu yang sudah senior, bahkan sebagian yang sudah sekarang menjadi syekh itu dulu hadir di majelisnya Syekh Yasin. Ana sempat lihat dulu Syekh Yasin Ad-Dhali'i yang di Dhali ada di darasnya Syekh Yasin. Ana sempat lihat Syekh Yaslam As-Subaihi di darasnya Syekh Yasin. Ya. Bahkan dulu pernah ada pelajaran Dalailul Istishhad yang diisi oleh Syekh Abu Aziz Hasan bin Nur, sekitar 1 pekan. Hadir ketika itu sekian banyak para penuntut ilmu kibar, senior-senior yang pernah belajar di Damaj. Seingat ana waktu itu hadir Syekh Yasin Ad-Dhali ini tadi ikut hadir istifadah. Itu ya ikhwan di Yaman, tarbiyahnya Syekh Muqbil membuat para penuntut ilmu tidak malu untuk hadir di majelis. Buka Syekh fulan pelajaran, yang hadir itu berbagai macam, para mustafidin, para mudarrisun, para masyayikh mendengarkan, duduk istifadah, istima'. Ini nggak bisa bahasa Arab, dakwah, ceramah, tapi males belajar, gengsi. Mungkin karena orangnya lebih muda, mungkin karena orangnya dianggap tidak senior, mungkin kalau dipandang orangnya masih labil. Itu tuh bodoh kuadar, mati aja li inti. Fakabbir alai arba'an li wafati. Bener, kadang orang yang seperti ini lebih bermadharat pada umat dibandingkan orang yang mati. Orang yang mati tidak membahayakan umat lagi.
Orang yang hidup penuh dengan kebodohan dan mendakwakan umat di atas kebodohan, itu lebih menyesatkan dan membahayakan umat, ya ikhwan. Wajar al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala menyebutkan, wa man fatahu ta'lim waqta syababihi fakabbir alaihi arba'an liwafatihi. Siapa yang terluputkan dari menuntut ilmu, dari belajar di masa mudanya, maka takbiri, solati dia dengan solat jenazah, ya, sebanyak 4 kali. Takbir sebagai petanda dia adalah orang yang sudah isted, telah wafat. Wadih? Ini mayat hidup. Orang yang kalau tidak punya ilmu, ya ikhwan, kesesatan akan lebih banyak pada diri dia dibandingkan kebaikan. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Naktafi bihadzal qadar.